Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Femilia Ristasari dengan NIM 230403010015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah kepandaian buatan. Jadi, topik yang saya pilih yaitu probabilistik penalaran dengan teorema Bayes. Pengertian penalaran probabilistik. Penalaran probabilistik adalah cara berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan kemungkinan atau probabilitas, terutama saat informasi yang kita miliki tidak pasti atau tidak lengkap. Penalaran probabilistik menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi kemungkinan berbagai hasil saat membuat keputusan. Dengan menghitung probabilitas, individu dapat mempertimbangkan resiko dan manfaat yang terkait dengan berbagai pilihan. Pendekatan terstruktur ini memungkinkan orang untuk menavigasi ketidakpastian dengan lebih efektif dan memilih opsi yang memaksimalkan hasil yang diharapkan berdasarkan data yang tersedia. Tujuannya yaitu menentukan kemungkinan suatu kejadian atau hipotesis berdasarkan bukti yang ada dan probabilitas sebelumnya. Selanjutnya yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes adalah inti dari probabilistik penalaran. Teorema ini digunakan untuk memperbaharui probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti yang baru masuk. Selanjutnya yaitu rumus teorema Bayes. P kali H per E sama dengan P kali E per H kali P kali H per P kali E. Dengan keterangan P dalam kurung H per E merupakan probabilitas hipotesis H benar setelah melihat bukti E. Kemudian P dalam kurung E per H ini merupakan probabilitas bukti E terjadi jika hipotesis H benar. Kemudian P dalam kurung H, yaitu probabilitas awal hipotesis H tanpa melihat bukti atau prior. Kemudian P dalam kurung E ini merupakan probabilitas bukti E secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, menangani ketidakpastian, yang kedua, digunakan dalam banyak bidang, ketiga, meningkatkan akurasi prediksi AI. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya yang pertama, perlu data probabilitas awal yang akurat. Yang kedua, bisa rumit jika banyak variabelnya. Yang ketiga, sensitif terhadap kesalahan data atau bukti. Contoh kasus. Di satu populasi, 1% orang memiliki penyakit langka dan tes medis memiliki akurasi 99% positif jika benar sakit. False positif 5%, positif walau sehat. Pertanyaannya, jika seseorang mendapat hasil positif, berapa peluang dia benar-benar sakit? Penyelesaiannya. Yang pertama, P sakit 0,01, hanya satu orang yang benar-benar sakit dengan preferensi penyakit. Yang kedua, P sehat 0,99 atau 99% orang tidak sakit. Kemudian P positif/sakit sama dengan 0,99 tes benar mendeteksi sakit 99% atau true positif. Kemudian P positif/sehat sama dengan 0,05 tes salah memberi hasil positif ke orang sehat sama dengan 5% false positive rate. Rumusnya yaitu P dalam kurung sakit per positif sama dengan
0,99 kali 0,01 per 0,99 kali 0,01 ditambah 0,05 kali 0,99. Hasilnya yaitu 0,0099 per 0,0594 dan hasil akhirnya yaitu 0,1667. Jadi peluangnya hanya 16,67% meski tesnya positif. Selanjutnya yaitu implementasi kasus ini ke dalam codingan. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada baris pertama ini digunakan untuk membuat grafik batang untuk memvisualisasikan data probabilitasnya. Kemudian ini berfungsi untuk menentukan nilai awal probabilitas. Di sini semua data awal yang digunakan sebagai input untuk perhitungan teorema Bayes. Kemudian selanjutnya kode pada baris ini berfungsi untuk menghitung probabilitas gabungan positif dan sakit sama dengan orang yang sakit dan tesnya positif. Kemudian positif dan sehat dengan orang yang sehat tapi tesnya positif. Kemudian ini merupakan total probabilitas positif. Ini berfungsi untuk menghitung berapa banyak total tes positif, baik yang benar maupun yang salah. Selanjutnya, pada kode baris ini berfungsi untuk menghitung probabilitas sakit jika benar tes positif dengan menggunakan teorema Bayes. Ini merupakan hasil utama yang kita cari, yaitu berapa kemungkinan benar-benar sakit jika tesnya positif. Kemudian ini merupakan hasil yang akan ditampilkan di terminal. Ini berfungsi agar pengguna bisa membaca dan memahami grafiknya nantinya. Kemudian ini berfungsi untuk membuat grafik batang yang mendefinisikan satu label di bawah batang grafik, nilai probabilitasnya, dan kemudian warna setiap batangnya nanti. Selanjutnya, yang ini merupakan visualisasi probabilitasnya. Kemudian ini berfungsi untuk menampilkan angka di atas setiap batang agar lebih mudah dibaca. Kemudian ini berfungsi untuk menampilkan grafik dan inputnya ini berfungsi agar program tidak langsung tertutup setelah grafik ditutup. Selanjutnya yaitu hasil outputnya. Di sini probabilitas awal orang sakit yaitu 0,0100 atau 1%. Ini berarti hanya ada 1 dari 100 orang di populasi ini yang benar-benar menderita penyakit tersebut. Ini berarti penyakit ini langka. Kemudian probabilitas awal orang sehat yaitu 0,9900 atau 99%. Ini berarti sebagian orang, yaitu dari 99 dari 100 orang, tidak memiliki penyakit tersebut. Kemudian, ini
Ini merupakan probabilitas tes positif jika memang sakit. Tes ini sangat akurat untuk mendeteksi orang yang memang sakit. Akurasinya yaitu 99%. Kemudian, probabilitas tes positif jika sehat yaitu 0,0500. Ini berarti bahwa 5% orang yang sehat bisa salah mendeteksi positif atau false positif. Kemudian, probabilitas total tes menunjukkan positif secara keseluruhan yaitu 0,0594. Ini adalah probabilitas hasil tes positif secara keseluruhan baik dari orang yang benar-benar sakit maupun yang sedang sehat. Selanjutnya yaitu probabilitas orang yang benar-benar sakit jika tes positif yaitu 0,1667. Meskipun seseorang mendapatkan hasil positif, kemungkinan dia benar-benar sakit hanya 16,67%, bukan 99%, seperti yang banyak orang kira. Kenapa? Karena penyakitnya langka, hanya satu dari populasi, kemudian tesnya masih bisa salah, ada false positifnya. Kemudian, ini untuk grafiknya. Jadi, di sini, bar merah ini merupakan orang yang benar-benar sakit atau true positif. Populasi probabilitasnya yaitu 0,17 atau 17%. Ini menunjukkan bahwa hanya 17% dari orang yang mendapatkan hasil tes positif benar-benar sakit. Kemudian, disebut true positif karena hasil tesnya sesuai dengan kenyataan atau positif dan memang sakit. Kemudian, bar biru ini merupakan yang tidak sakit atau false positif. Probabilitasnya yaitu 0,83 atau 83%. Ini menunjukkan bahwa 83% dari orang yang mendapatkan hasil tes positif ternyata tidak sakit. Disebut false positif karena tes menunjukkan positif padahal hanya orang tersebut yang benar-benar sehat. Jadi kesimpulan dari grafik ini yaitu meski tes memiliki akurasi tinggi, 99% benar-benar mendeteksi orang sakit, angka positif palsu tetap tinggi karena penyakit langka hanya satu dari populasi. Kemudian, untuk kesimpulannya yaitu teorema Bayes adalah alat utama dalam probabilistik penalaran. Yang kedua, sangat berguna untuk mengambil keputusan berbasis data dan bukti. Yang ketiga, relevan untuk AI modern termasuk diagnosis medis, klasifikasi tes, dan analisis risiko. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.